Ya, kita di surat 42 ayat 30. Surat 42 ayat 30. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. baik. Jadi di sini kadang-kadang orang sering bertanya-tanya ya, kenapa hidup saya begini, kenapa anak saya begini, kenapa situasi usaha saya begini. Dan sebenarnya di dalam Al-Quran itu banyak menjawab tentang sesuatu yang kadang-kadang kita pertanyakan. Seperti yang tadi Allah sampaikan ya di surat 42 30 bahwa musibah apapun yang menimpa kita, artinya musibah itu ya sesuatu yang kita tidak inginkan lah ya. Musibah yang apapun yang menimpa kita itu karena kesalahan kita sendiri. Terlepas apapun nanti misalnya menjadi ujian atau menjadi teguran itu balik lagi pada diri kita. Nah, terus dilanjutkan di surat 31-nya. Dan kamu tidak dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi. Dan kamu tidak memperoleh pelindung dan atau penolong selain Allah. Baik, jadi intinya semua kejadian apapun yang kita tidak inginkan ataupun yang diinginkan, itu ternyata ada hubungannya dengan apa yang Allah akan berikan pembelajaran kepada kita. Jadi di sini yang pertama di 30-nya kan musibah yang menimpa diri kita, dasarnya kita harus sadari pasti itu dari kesalahan kita, ya. Lalu yang kedua, di sini 31-nya jelaskan, kamu tidak akan bisa melepaskan diri. Berarti semua kejadian yang menimpa diri kita, kita tidak akan bisa lepas atau menghindar ketika Allah memang menghendaki dan menetapkan itu. Maka kalimat berikutnya adalah tidak ada yang bisa memberikan perlindungan kecuali Allah dan tidak ada penolong apapun selain adalah pertolongan dari Allah. Berarti kesimpulannya tujuan Allah memberikan musibah sebenarnya baik nggak? Baik, insyaallah baik. Baik bagi yang memahami. Betul. Pusing menderita bagi yang tidak memahami. Ya. Padahal mau baik atau tidak baik pun menurut kita, kita tetap tidak akan bisa melepaskan diri dari kejadian tersebut. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya apapun kejadian yang menimpa diri kita, sebenarnya kan ujung-ujungnya agar kita secepatnya mengingat Allah dan menyadari bahwa hanya Allah yang bisa memberikan pertolongan. Betul nggak? Ya, sama betul. Kalau begitu, berarti pertanyaan intinya adalah ketika kita mendapatkan suatu kejadian atau musibah apapun, harusnya adalah fokusnya bagaimana agar Allah secepatnya menolong kan? Ya. Nah, pertanyaannya, kira-kira kalau Bapak Ibu saya tanya, bagaimana supaya secepatnya Allah menolong? Berarti yang perlu dilakukan adalah merubah musibahnya atau merubah sikap kita agar Allah mau menolong kan? Merubah sikap kita agar Allah menolong. Nah, ini yang kadang-kadang orang tidak menyadari. Biasanya Mm-mm. orang hanya terfokus adalah bagaimana masalahnya, bagaimana musibahnya, bagaimana kejadian yang menimpa kita. Dia lupa bahwa apapun itu yang kita sesalkan atau yang kita misalnya anggaplah sesali itu, toh tetap ujung-ujungnya tidak bisa menghindar dan ujung-ujungnya semua tetap ujungnya pertolongan Allah. Berarti Hmm. harusnya setiap kejadian itu adalah bagaimana fokus, ayo bagaimana secepatnya agar Allah menolong. Kan harusnya begitu. Ya. Bukan bagaimana mengotak-ngotik masalahnya agar secepatnya selesai. Karena ternyata semua penyelesaian pun tetap dengan pertolongan Allah. Jadi kadang-kadang di sini orang itu digeser ya fokusnya mungkin oleh setan atau misalnya oleh pemikiran itu. Kita selalu fokus kepada masalahnya, bukan fokus kepada pertolongan Allahnya. Sehingga tadi saya bilang, ketika kita fokus kepada permasalahannya, maka sikap yang diambil adalah cara berpikirnya adalah bagaimana secepatnya menyelesaikan masalah. Ya. Bukan bagaimana merubah sikap kita agar Allah mau menolong menyelesaikan permasalahan. Ini kan jadi berbeda.
Betul. Akhirnya orang stres, orang bingung, orang merasa putus asa itu kan karena hanya fokusnya bagaimana menyelesaikan masalahnya, bukan bagaimana secepatnya Allah menolong. Kalau bagaimana secepatnya Allah menolong, berarti ini urusannya kemampuan atau akhlak kita, Kang. Akhlak lah, misalnya. Akhlak kita. Berarti kalau semuanya ujung-ujungnya kembali ke akhlak, harusnya kita bisa nggak merubah sikap akhlak kita supaya layak ditolong Allah? Bisa, harus. Bisa. Bisa. Makanya kalau Bapak Ibu dikasih ujian, Bapak Ibu tuh bukan fokus bagaimana menyelesaikan ujian harusnya. Harusnya bagaimana fokus agar akhlak kita berubah supaya Allah layak menolong kita dalam menyelesaikan ujian. Makanya kembali ke surat 8 ayat 53, silakan. 8:53. Heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka. Makanya di sini kan Allah menyuruh kita kan merubah diri kita, bukan merubah soal ujiannya, betul nggak kan? Ya, betul sekali. Berarti kesimpulannya apa? Setiap ujian yang menimpa diri kita, setiap musibah yang menimpa diri kita, ternyata intinya hanya untuk merubah akhlak kita di dalam menerima ujian. Tapi kebanyakan orang ingin merubah ujiannya, bukan merubah akhlaknya agar layak ditolong Allah. Makanya Ya. orang stres, orang bingung itu kan karena fokusnya adalah bagaimana merubah ujiannya, bukan bagaimana merubah akhlak kita agar Allah menolong ujian kita. Dan ini adalah sesuatu yang berbeda. Merubah ujian dengan merubah akhlak. Dan mohon maaf, sebenarnya kemampuan kita tuh merubah ujian atau merubah akhlak. Rubah akhlak paling mudah harusnya ya. Ya memang ujian nggak bisa dirubah karena memang itu soal yang Allah kasih untuk supaya orang itu memohon pertolongan kepada Allah. Dan sebenarnya kalau direnungkan lebih dalam pun, kira-kira kita itu lebih mudah menyelesaikan masalah atau lebih mudah minta tolong? Lebih mudah minta tolong. Nah, kalau misalnya seperti itu, kenapa Bapak Ibu kadang-kadang lebih fokus ingin menyelesaikan permasalahan? Kan lebih lelah itu. Itu Jadi, capek. jadi kesimpulannya ternyata apa? Kesimpulannya adalah orang saat menjalani ujian itu adalah cara salah pola berpikirnya. Jadi kebanyakan orang dikasih soal ujian malah ingin merubah soalnya. Padahal dulu kita sekolah pun kan dikasih soal ujian ya mengerjakan bukan merubah soal kan. Ya. Dan Allah sudah menyampaikan tadi di surat 8 ayat 53 atau surat 13:11 itu Allah tidak akan merubah keadaan sebelum manusia yang diuji itu merubah dirinya sendiri. Gitu. Dan Bapak Ibu juga pasti setuju akan lebih mudah merubah diri ketimbang merubah ujiannya. Kalau memang di Al-Quran sudah disampaikan seperti itu, ya sudah Bapak Ibu tinggal buktikan, dilakukan. Benar nggak ketika kita merubah diri kita menjadi iman yang benar, sabar yang benar, sholat yang benar, Allah akan menolong terlepas apapun jenis ujiannya. Mau berat, mau ringan, mau sedang pun kalau misalnya Allah menolong kan selesai. Cuman Allah perlu melihat perubahan Allah kita. Coba perhatikan betul atau tidak di surat 52 ayat 48 bahwa memang Allah itu hanya melihat sikap kita di dalam menjalani ujian dalam proses merubah Allah kita. Coba silakan. 52 ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersabarlah Muhammad menunggu ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Dan Nah, jadi yang Allah awasi apanya, Kang? No? dan bersabarlah. Bersabarlah Muhammad menunggu ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Dan tasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun. Jadi yang Allah awasi kesabaran Mm, kita. iya, berarti kan yang Allah awasi sikap kita dalam menjalani ujian kan? Ya, Bersabar atau enggak, ikhlas atau enggak kan itu kan yang Allah awasi kan?
Betul. Makanya ujung-ujungnya semua ujian itu kan hanya Allah ngelihat perubahan sikap kita di dalam menjalani. Kalau Bapak Ibu sesuai dengan apa yang Allah inginkan, misalnya bersabar, ikhlas, bersyukur, ya Allah akan tolong. Bertakwa, ya Allah akan bukakan jalan keluar. Tapi ketika Bapak Ibu misalnya tidak bersyukur, stres, bingung, merasa hidupnya sulit atau merasa ujian itu berat, kan sikap kita malah gagal. Jadi semua ujian itu tuh untuk merubah sikap kita di dalam menjalani itu. Jadi kan yang Allah Hmm. awasi kan sikap kita. Ya. Sikap Bapak Ibu benar dalam menyingkapi ujian, maka Allah tolong. Sikap Bapak Ibu salah dalam menjalani ujian, Allah biarkan sampai Bapak Ibu sadar kembali. Berarti kan semua kembali kepada kita. Berarti Ya. orang bermasalah sesuai dengan yang tadi di surat 42 ayat 30, ya akibat kesalahan dirimu sendiri. Emang benar karena sikap kita salah kan di dalam menjalani ujian. Hmm. Ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sudah memahami ini ya udah pas ada ujian itu udah bukan masalah ujiannya. Cepat berubah sikap kita. Makanya pelajaran dasar di 7 IPA kan diterima dulu. Lalu menyadari bahwa kita tidak mampu dan hanya Allah yang bisa menolong. Akhirnya bersikaplah bahwa memang kita tidak mampu dan butuh pertolongan Allah. Namanya butuh pertolongan Allah ya logikanya baik-baik sama Allah, gitu kan? Namanya baik-baik sama Allah berarti bersyukur, bersabar di dalam menjalani ikhtiarnya, bertawakal terhadap keputusan yang nanti Allah berikan. Kan harusnya begitu. Jadi Hmm. ternyata intinya semua ujian itu adalah Allah hanya melihat sikap kita ketika kita menjalani itu. Toh Bapak Ibu mau bersyukur mau mengeluh pun tetap Bapak Ibu akan harus menjalani ujian. Mau bersabar atau tidak sabar pun tetap harus menjalani ujian. Tapi semakin cepat Bapak Ibu sikapnya sesuai keinginan Allah, semakin cepat Allah akan memberikan pertolongan. Insya Allah. Jadi sebesar apapun masalah, harusnya tidak jadi masalah ketika sikap kita benar di dalam kita menyingkapi ujian-ujian yang Allah berikan. Ya. Jelas nih Bapak Ibu semua? Yes. Baik, seperti biasa kalau ada pertanyaan silahkan. Jadi intinya jangan membuang-buang waktu terhadap sesuatu yang tidak memunculkan pertolongan Allah. Ya, silahkan misalnya Bapak Ibu ikhtiar, misalnya dengan ujian sakit, ujian hutang, ujian keluarga, ujian ekonomi apapun. Tapi kata kuncinya jangan sampai sikap kita tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Sehingga bukan semakin mudah, malah akan semakin rumit. Karena masalah Bapak Ibu bukan dengan masalahnya. Masalah Bapak Ibu adalah dengan sikap Bapak Ibu kepada Allah. Ujung-ujungnya adalah akhlak kita di dalam menjalani ujian. Baik, jelas ini Bapak Ibu sekalian. Kan ini? Ya, jelas. Kalau Insyaallah. ada pertanyaan, itu dulu. Kalau tidak, seperti biasa mungkin itu dulu. Intinya mari kita perbaiki sikap kita kepada Allah. Ya. Semoga semakin lama Bapak Ibu menjalani hidup dengan sikap yang baik, semakin dekat kepada Allah. Kalau sudah dekat kepada Allah kan ada masalah berdoa selesai, ada masalah berdoa selesai. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mari kita tutup dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Seperti biasa rekamannya nanti saya share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.